Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Buat subscriber, penonton dimanapun berada, saya doakan semoga diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, kesehatan yang menjadikan kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa, saya di sini akan sedikit memberikan informasi-informasi yang menarik yang terjadi di ibu kota. Karena ibu kota adalah penentu ibu-ibu yang di pelosok-pelosok. Kalau ibu kota acak-acakan, apalagi ibu-ibu yang di pelosok. Baik, seperti biasa saya akan membacakan ini nih pra peradilannya Roy Suryo yang kedua. Di sini banyak yang mengkritisi hakim, termasuk orang awam pun kalau secara perlahan-lahan itu mampu mencerna dan memahaminya. Seperti saya juga mampu memahami karena di situ ada kata-kata fakta, tidak melihat fakta-fakta persidangan. Ternyata hakim menilai tidak melihat fakta-fakta persidangan. Terus apalagi ada istilah mengulur-ulur waktu, terus mencicil pasal, padahal kalau tidak dicicil pasal, karena ini pasal yang berat ya, undang-undang ITE harus membutuhkan para ahli di situ ya. Di situ logika sederhana saja sudah bisa mencernanya. Baik, di sini saya dapatkan dari channelnya Refli Harun. Silahkan ke channelnya langsung, Refli Harun Podcast. Yang akan memaparkannya adalah Pak Didit, ahli pidana Didit Wijayanto ya. Silahkan diklik, itu sangat bagus sekali untuk mengedukasi hukum-hukum pidana yang ada di Indonesia. Itu bagus Pak Didit Wijayanto. Di sini judulnya seperti ini ya, kita bacakan. Lai praper Roy Suryo ditolak gegara tanda kutip selisih waktu, ini analisis ahli pidana Didit Wijayanto. Kita ringkas videonya. Di sini ringkasannya pakai Gemini ya. Video ini membahas analisis pakar hukum pidana Didit Wijayanto mengenai putusan hakim yang menolak permohonan pra peradilan Roy Suryo. Berikut adalah poin-poin utama pembahasannya. Alasan penolakan hakim. Hakim menolak permohonan pra peradilan dengan alasan bahwa permohonan dinilai tidak relevan karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan, serta adanya anggapan bahwa pemohon sengaja mencicil pasal-pasal untuk menunda persidangan. Nomor 2, kritik terhadap pertimbangan hukum. Sebentar ya, saya akan memberikan sedikit pemahaman saya, pemahaman orang awam ya. Jadi kita bacakan dulu alasan penolakan hakim. Hakim menolak permohonan pra peradilan dengan alasan bahwa permohonan dinilai tidak relevan karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan, serta adanya anggapan bahwa pemohon sengaja mencicil pasal-pasal untuk menunda persidangan. Nah, mencicil pasal-pasal, padahal kan pasal-pasal itu membutuhkan, satu pasal aja membutuhkan para ahli, para saksi. Di situ juga tidak ada jawabannya. 2 alat bukti yang diajukan pemohon, yaitu Roy Suryo, pemohonnya disebutnya apa ya, dari pihak Roy Suryo ya, yang ditanyakan 2 alat bukti ini tidak ada jawaban dari hakim ini. Malah ya ini yang diputuskan di sini adalah
tuduhan terhadap Roy Suryo tentang pasal-pasal dicicil, terus tentang menunda-nunda persidangan pokok, perkara pokok, terus waktunya sudah terlewat katanya seperti itu. Tetapi saya saya analisa sedikit pemahaman orang awam, kenapa ini harus tidak terburu-buru ya, karena di sini sangat janggal sekali. Contoh yang dikatakan ijazahnya itu juga tidak diperlihatkan, jadi masyarakat juga bertanya mana ijazahnya. Sampai sekarang kan tidak dipertanyakan, malah kemana nggak tahu. Yang biang kerok permasalahan ini di ijazahnya kan, yang bertanya ijazah terus muncul pasal-pasal ke sini. Kritik terhadap pertimbangan hukum. Didit Wijayanto mengkritik keras pertimbangan hakim yang dianggap bersifat prejudis, menghakimi sebelum memeriksa pokok perkara. Nah, ini tidak baik ya. Menurutnya tuduhan bahwa pemohon menyalahkan wewenang untuk menunda sidang adalah tidak berdasar, karena hak mengajukan pra peradilan dijamin oleh undang-undang. Seperti itu. Tetapi dulu saya pernah mendengar hakim berbicara seperti ini ya. Wallahu alam, apa hanya di lisan saja. Demi hukum, katanya demi hukum ya, yang selalu digembar-gemborkan demi hukum, tetapi kok ada terkesan menunda-nunda, terus ada istilah mencicil, padahal demi hukum itu ya harus edukasi masyarakat lah ya, harus sabar, memang ini harus sabar. Konstruksi kasus. Terdapat diskusi mengenai penerapan pasal 32 ayat 1 UU ITE yang dituduhkan kepada Roy Suryo. Pakar menilai pasal tersebut dipaksakan karena bukti yang digunakan kemungkinan bukan dokumen elektronik asli yang diretas, melainkan hasil cetak hard copy yang seharusnya membuat pasal tersebut tidak relevan. Tuh, betul. Tetapi gimana lagi ya, kita sudah berusaha, kita serahkan kepada ahlinya, kepada ahli dari hukumnya Roy Suryo. Semoga sehat Mas Roy, Dokter Tipa, dan kawan-kawan lainnya, semoga sehat. Semoga ada petunjuk-petunjuk lain untuk sedikit memberikan kejutan-kejutan nanti ke depannya ya. Mudah-mudahan bisa terbebas dari peradilan sesat. Tantangan untuk tim kuasa hukum. Didit Wijayanto menyarankan tim kuasa hukum Roy Suryo untuk terus menempuh upaya hukum demi memperjuangkan hak-hak tersangka. Betul, saya setuju dengan Pak Didit ini. Mengingat adanya celah dalam konstruksi hukum yang digunakan oleh penyidik. Silahkan yang mau merapat ke Roy Suryo, Dr. Tipa, dengan segala keilmuan, tolong dibantu ya. Silahkan yang lebih mumpuni, lebih dekat dari ibu kota, untuk sedikit, padahal banyak ya tenang sajalah, ini sambil beredukasi saja kita jalani dengan, kalau Refli Harun tuh lentur tetapi mematikan. Insya Allah. Mengapa hakim menolak permohonan peradilan Roy Suryo? Ya tadi udah ya, katanya mengulur-ulur waktu, terus menunda perkara pokok sudah. Apa kriteria ideal bagi seorang hakim menurut ahli? Silahkan yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan saya bantu channel saya supaya bisa dapat 1000 subscribe. 1000 subscribe dulu, walah udah setahun.
Menurut ahli hukum pidana Didit Wijayanto, tetapi saya tidak mengejar subscriber, seperti saya belajar sendiri sambil mendengarkan channel-channel yang para suhu para suhu, agar kita bisa saling memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Itu kuncinya. Saya tidak mengejar subscriber, silakan yang sudi saja. Menurut ahli hukum pidana Didit Wijayanto, seorang hakim idealnya harus memiliki 5 kriteria utama agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kompetensi, memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai hukum, integritas, bersikap jujur dan tidak memiliki embel-embel atau kepentingan tertentu dalam membuat putusan. Keberanian, berani dalam menegakkan hukum dan kebenaran meskipun menghadapi tekanan. Kepedulian, memiliki rasa kepedulian terhadap pencari keadilan. Tanggung jawab terhadap putusan, memiliki komitmen penuh terhadap irah-irah putusan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan yang mau ke channelnya Refli Harun, bagus sekali. Saya sangat suka ya, karena mengedukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga diberikan rezeki yang lancar, kesehatan lahir dan batin, bersama keluarga selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin.